Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata budaya, bentuk jamak dari budi. Budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura. Sedangkan pengertian kebudayaan, menurut Selo Sumarjan, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Menurut Kulkon dan Kuncharaningrat, kebudayaan terdiri dari 7 unsur, yaitu bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, aktivitas ekonomi atau mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Dalam memahami sebuah kebudayaan, maka setiap unsur kebudayaan tersebut dibagi menjadi 3 kategori wujud kebudayaan, yaitu ide atau gagasan, aktivitas, dan artefak. Ide atau gagasan merupakan wujud kebudayaan yang berupa ideologi, falsafah, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan kepercayaan yang tertanam di dalam akal manusia. Aktivitas merupakan wujud kebudayaan yang menunjukkan bagaimana manusia dalam suatu kebudayaan saling berinteraksi, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, dan aktivitas-aktivitas manusia lainnya. Artefak merupakan wujud kebudayaan yang berupa benda fisik. Contoh wujud kebudayaan sebagai artefak adalah peralatan beribadah, alat musik daerah, ornamen dan ragam hias, senjata tradisional, dan benda-benda peninggalan sejarah lainnya. Indonesia kaya akan budaya. Keragaman budaya di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor historis. Sebuah teori menyebutkan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Yunan, yaitu daerah di Tiongkok Selatan. Karena berbagai alasan, mereka kemudian bermigrasi ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Proses kedatangan mereka dibagi ke dalam 2 gelombang. Gelombang pertama dilakukan oleh Proto Melayu yang tiba di Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi. Suku Batak, Nias, Sasak, dan Toraja adalah suku-suku keturunan Proto Melayu. Gelombang kedua yaitu Deutero Melayu yang tiba di Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Suku Jawa, Sunda, Madura, Bali, Minang, dan Bugis adalah suku-suku keturunan Deutero Melayu. Ras lain yang terdapat di Indonesia adalah Melanosoid. Melanosoid datang lebih dulu daripada bangsa Proto Melayu. Mereka datang pada zaman Mesolitikum di Indonesia. Ras Melanosoid berasal dari Teluk Tonkin. Di Indonesia, mereka mendiami wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi antara kebudayaan bangsa asing dengan kebudayaan lokal. Faktor yang kedua adalah faktor letak. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, sehingga banyak bangsa asing yang singgah di Indonesia. Sebagian dari mereka ada yang menetap dan terjadilah pencampuran budaya antara budaya asli mereka dengan budaya lokal. Faktor yang ketiga adalah faktor geografis. Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan, di mana setiap pulau memiliki karakteristik tertentu. Setiap pulau memiliki beragam bentang alam yang dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
Keragaman budaya Indonesia berasal dari berbagai kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di dalam masyarakatnya. Bentuk keragaman budaya dapat dilihat dari banyaknya suku di Indonesia, berbagai macam hasil budaya masyarakat, dan berbagai macam jenis kesenian yang masih berkembang sampai saat ini. Merujuk pada hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda sampai pada tahun 2017. Lalu, bagaimana persebaran suku-suku di Indonesia? Secara umum, Pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu yang terbagi ke dalam beberapa suku besar. Suku-suku besar yang dimaksud diantaranya adalah suku Minangkabau, Palembang, Batak, Nias, Mentawai, Ogan, Kubu, dan lain sebagainya. Di Pulau Jawa, terdapat suku Jawa yang mendominasi di Indonesia. Populasi suku Jawa mencapai 40,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Selain suku Jawa, di Pulau Jawa juga didiami oleh suku Tengger, Osing, Madura, Samin, Sunda, Betawi, dan Baduy. Di Bali terdapat suku Bali Aga yang merupakan suku asli Bali dan suku Bali Majapahit yang merupakan pendatang. Di Kepulauan Nusa Tenggara terdapat suku Sasambo yang merupakan singkatan dari Sasak, Samawa, dan Bojo, yaitu suku-suku yang mendiami Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur terdapat suku Bajo yang merupakan suku asli yang berasal dari Sulawesi Selatan. Di Kalimantan terdapat suku Dayak yang merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan. Suku ini memiliki 405 subsuku yang masing-masing memiliki adat istiadat dan budaya yang mirip. Selain Dayak, terdapat pula suku Melayu, Banjar, dan Kutai, dan lain sebagainya di Pulau Kalimantan. Suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar adalah suku asli Sulawesi. Maluku memiliki ratusan pulau yang dihuni oleh berbagai macam suku, di antaranya suku Ambon, Madole, Pagu, Ternate, Tidore, Sawai, Tobelo, Togutil, dan lain sebagainya. Suku Asmat dan suku Dani merupakan suku asli Papua yang mendiami daerah pegunungan dan dataran tinggi. Selain kedua suku tersebut, terdapat pula suku Amume, Biak, Empuk, Ayamu, Banlol, dan lain sebagainya di Pulau Papua. Masing-masing suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan tersebut bisa berbentuk pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, alat musik tradisional, dan senjata tradisional. Setiap pakaian adat akan memiliki corak warna, bentuk, hiasan, dan motif yang berbeda dan unik. Pakaian adat ini tidak hanya sekedar pakaian yang melindungi tubuh, tetapi juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai identitas setiap daerah, perayaan hari besar, upacara pernikahan, dan penanda status sosial. Rumah adat memiliki filosofi yang tercermin dalam bentuk ruangan, atap, struktur bangunan, atau corak-corak pada bangunan. Arsitektur rumah adat disesuaikan dengan bentang alam lingkungannya. Selain sebagai tempat tinggal, rumah adat juga digunakan untuk melangsungkan acara adat atau musyawarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tarian tradisional. Tarian tersebut seringkali berisi pesan ajaran kehidupan ataupun dakwah keagamaan. Tari tradisional ini berfungsi sebagai pengiring upacara adat, kelahiran, kematian, pernikahan, penyambutan tamu, panen raya, dan lain sebagainya. Salah satu alat musik tradisional Indonesia telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dan masuk dalam daftar representatif List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Alat musik tersebut adalah angklung. Terdapat pula beberapa alat musik tradisional yang telah mendunia seperti gamelan, sasando, tifa, dan kolintang.
Selain digunakan untuk berlindung dari serangan musuh, senjata tradisional juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Saat ini, senjata tradisional telah menjadi identitas suatu bangsa yang turut memperkaya khasanah kebudayaan Nusantara. Setiap negara di dunia pasti memiliki berbagai jenis kebudayaan yang berasal dari kehidupan masyarakatnya. Dari sekian jenis kebudayaan yang ada, pasti ada beberapa kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu negara. Kebudayaan inilah yang disebut sebagai kebudayaan nasional. Menurut Kuncharaningrat dalam buku berjudul Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara, memiliki syarat mutlak yang khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap negara dan warga negara. Contoh kebudayaan nasional di Indonesia adalah lagu-lagu nasional, bahasa Indonesia, dan beberapa kebudayaan daerah yang diakui sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional sendiri memiliki beberapa ciri, antara lain, merupakan hasil budaya masyarakat bangsa, merupakan hasil budaya masyarakat sejak zaman dahulu hingga kini, merupakan hasil budaya yang dibanggakan, merupakan hasil budaya yang mempunyai kekhasan bangsa, merupakan hasil budaya yang menciptakan jati diri bangsa, dan merupakan hasil budaya yang memberikan identitas bangsa. Suatu kebudayaan dapat disebut sebagai kebudayaan nasional jika memiliki beberapa syarat, yaitu kebudayaan tersebut memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan tersebut. Kebudayaan tersebut menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya, dan kebudayaan tersebut bernilai serta bermutu. Kebudayaan nasional sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai pedoman dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa, dan sebagai pedoman dalam pengambil alihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keragaman budaya Indonesia telah diakui oleh dunia, dan beberapa di antaranya telah dicatat oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kebudayaan-kebudayaan tersebut adalah: yang pertama, wayang kulit. Wayang kulit merupakan kebudayaan yang berkembang di Jawa dan Bali. Wayang kulit diakui oleh UNESCO sejak tahun 2003. Keris. Keris merupakan senjata tradisional yang berasal dari Jawa dan telah berkembang ke berbagai wilayah seperti Bali dan Sulawesi. Keris diakui UNESCO sejak tahun 2005. Batik. Batik merupakan kain bergambar yang dihasilkan dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Papua. Batik diakui UNESCO sejak tahun 2009. Angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional khas Jawa Barat. Angklung diakui UNESCO sejak tahun 2010. Saman merupakan tarian tradisional khas Aceh. Tari saman diakui UNESCO sejak tahun 2011. Subak. Subak merupakan sistem pengairan sawah atau irigasi di daerah Bali. Subak diakui UNESCO sejak tahun 2012. Gamelan. Gamelan merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa. Gamelan diakui UNESCO sejak tahun 2014. Sekaten. Sekaten merupakan upacara adat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad yang dilakukan di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Sekaten sendiri diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken. Noken merupakan tas buatan perempuan Papua. Noken diakui UNESCO sejak tahun 2014. Keragaman budaya dapat menyebabkan terjadinya interaksi budaya. Interaksi budaya dapat diartikan sebagai hubungan saling mempengaruhi antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Interaksi budaya dapat berwujud akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Akulturasi merupakan percampuran dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Contohnya, arsitektur Masjid Menara Kudus.
yang merupakan hasil percampuran budaya Islam dengan budaya Hindu. Asimilasi merupakan percampuran dua budaya atau lebih dengan menghilangkan unsur-unsur budaya asli sehingga membentuk budaya baru. Contohnya, baju koko yang digunakan oleh umat muslim pria. Pada awalnya, baju koko di Indonesia sangat identik dengan baju pria yang digunakan oleh warga Tiongkok. Namun, seiring berjalannya waktu, anggapan itu berganti menjadi baju koko identik dengan baju muslim pria. Amalgamasi merupakan percampuran dua budaya melalui proses perkawinan. Contohnya adalah perkawinan antar etnis, perkawinan antara WNI dengan WNA, dan perkawinan beda agama. Keragaman budaya merupakan salah satu wujud kekayaan Indonesia, sehingga harus kita lestarikan. Salah satu bentuk pelestarian budaya yang dapat kita lakukan adalah dengan mengenal budaya itu sendiri. Dengan demikian, budaya yang menjadi identitas bangsa akan tetap lestari di tengah peradaban dunia yang semakin maju. Demikian pembahasan mengenai keragaman budaya di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.